kamu itu terlalu gaduh dan terlalu bicara soal ideologi. Siapa yang mengatakan begitu? Pak Jokowi. Dia bilang gitu. Kita tidak butuh ideologi gitu. Yang kau pahami kan waktu itu kalian kan satu partai. Rika Diah Pitaloka tim suksesnya ada fotonya lah tim suksesnya Pak Jokowi. Dua-duanya usulan pemerintah. Dua-duanya. Cipta Kerja maupun Omnibus Kesehatan itu usulan. Itu clear ya, pemerintah. karena masih banyak perdebatan. Begitu data negaranya tidak jelas, saya menyebutnya sebagai pseudo data. Datanya itu fiktif, bukan salah ya. Fiktif, nggak ada orangnya. Kan diungkap beberapa tahun lalu 52 juta penerima bansos itu fiktif. Fiktif, berarti nggak ada. Nggak ada. Tetapi uang itu dikeluarkan. Kerugian negara menurut KPK sekitar di atas 100 triliun untuk bansos saja. Sampai 11 triliun. Mendingan bagiin tuh duitnya ke petani. Menurut saya, begitu. Nanti kementerian ini ngedata lagi, kementerian ini ngedata lagi. Ini siapapun yang berkuasa kalau nggak beresin datanya, bohong kalau saya bilang. Pemerintah, rezim yang bohong. Aksi saling buka kartu antar kubu Jokowi dan PDIP makin masif. Saling lempar kesalahan antar kedua kubu tidak terhindarkan. Kader-kader PDI Perjuangan pun satu persatu ditersangkakan. Walau begitu, PDI Perjuangan tidak menyerah. Kali ini kita akan mendengar pengakuan salah satu kader PDI Perjuangan Rika Diah Pitaloka membongkar kasus penerima bansos fiktif yang berjumlah sampai di atas 52 juta orang dan merugikan keuangan negara sampai lebih dari 100 triliun. Itu soal data penerima fiktif. Belum lagi kalau kita berbicara keluhan masyarakat selama ini seperti penerima PKH, BPNT dan lain-lain yang kadang dapat kadang tidak tapi nama mereka terus ada dan dianggap penerima bantuan rutin setiap bulan. Hal lain yang mengejutkan adalah fakta yang diungkapkan Rika Diah Pitaloka tentang Jokowi. Selama bertahun-tahun sejak tahun 2005 ketika diusung PDIP sebagai calon wali kota Solo, Jokowi tidak paham ideologi partai, bahkan terkesan anti ketika kader-kader PDIP berbicara soal ideologi partai. Maka tidak heran jika kemudian dengan mudahnya seorang Jokowi dan juga anak-anaknya meninggalkan PDI Perjuangan dan bahkan kemudian berbalik menyerang dan melawan apapun kebijakan partai. Ideologi partai adalah visi dan misi yang dibangun setiap partai politik menjadi ciri khas yang menjadikan setiap partai berbeda dari partai yang lain. Partai dalam konteks politik adalah sama seperti agama. Setiap penganut agama boleh saling menghargai satu sama lain, tetapi tentu tidak boleh dicampur adukan. Karena dengan demikian ajaran itu akan hilang. Cara berdemokrasi dengan cara demikian nampaknya tidak dipahami oleh Jokowi dan menganggap bahwa partai dibentuk hanya sekedar mengkotak-kotak masyarakat. Jokowi nampaknya tidak tahu bahwa setiap partai yang dibentuk punya tujuan dan prinsip sendiri-sendiri. Itulah sebabnya PDIP adalah partai yang keras terhadap kadernya, ketika melakukan korupsi maka pasti dipecat. Kita tidak akan menemukan kader seperti di partai lain, walau korupsi, dipenjara, tapi kemudian setelah menjalani masa tahanan kembali berkiprah di partai tersebut. PDIP hanya membela kader yang gigih memperjuangkan konstitusi dan ideologi partai namun dikriminalisasi penguasa untuk kepentingan membungkam partai. Berikut, fakta yang diungkap salah satu kader PDIP dalam salah satu podcast di channel YouTube. Saya memutuskan untuk masuk parlemen itu tidak serta-merta, semua melalui proses yang panjang, Bang. Saya 95 jadi aktivis mahasiswa waktu itu, baru S1 ya. S1 saya di UI. Terlibat gerakan mahasiswa 98, lalu setelah itu saya mungkin aktivis angkatan pertama yang memutuskan untuk masuk partai politik. Saya masuk ke PKB bersama Gus Dur, kemudian terakhir di PKB itu sebagai wakil sekjennya Pak Muhaimin. Nah kemudian ketika Gus Dur sakit, Gus Dur bilang, saya sakit, kamu coba cari cara untuk bertemu Ibu Megawati gitu. Jadi ibaratnya saya diminta untuk bersama ibu. Gus Dur yang meminta. Waktu itu suatu hari saya menemani beliau cuci darah. Apa alasannya dia kamu disuruh ke? Nggak tahu, udah sakit kan waktu itu. Jadi dia bilang ya udah saya coba dapat jalan, tapi juga yang membukakan pintu waktu itu justru Pak Taufik Kemas. Sampai Pak Taufik itu membantu saya untuk pencalegan pertama daerah pemilihan saya satu dapil dengan Pak Taufik Di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Bandung Barat. Nah, Jabar 2 ya. Jabar 2. Kita nggak akan selesai kalau bicara persoalan ada pesan penting dari Ibu Mega yang selalu saya pegang. Ketika kamu menjadi seorang politisi, jadilah dirimu sendiri. Kamu jangan berbicara soal masa lalumu, ya, bicara soal dari mana kamu asalmu, dan ini nyambung dengan yang Gus Dur ajarkan kepada saya. Ini dua orang guru politik saya yang luar biasa. Ya alhamdulillah saya dibimbing langsung oleh Gus Dur, dibimbing langsung oleh Ibu Megawati yang mengatakan berpeganglah pada rakyat, jangan goyah, fokus aja. Jadi kan kadang-kadang gue terlalu fokus sendiri.
di parlemen kayak teriak-teriak sendiri, tapi nggak apa-apa, it's me. It's me. Itu yang kita lihat, bukan cuma saya. Kan saya tanya juga beberapa teman, kamu lihat itu si Oneng tuh, si Rika. Kita kan tidak melihat lagi bahwa dia artis yang ya gila itu anak itu tuh. Nah, sebetulnya bukan ekstrim. Saya mencoba untuk tetap komitmen pada sumpah jabatan, balik lagi ya, bahwa kita setia pada terutama Pancasila dan konstitusi dan seterusnya. Nah, saya ingin ambil pada fokus pada masalah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya di pembukaan, karena ada konsensus nasional, batang tubuh boleh diubah tapi pembukaan tidak boleh diubah. Kenapa tidak boleh diubah? Karena visi dan misi NKRI itu ada di situ. Di mana visinya? Di alinea kedua, yaitu membentuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bagaimana cara untuk mencapai visi tersebut? Ada di alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan, dan seterusnya sampai kalimat keadilan sosial. Nah, saya bukan ekstrim, saya mencoba untuk berkomitmen pada sumpah jabatan saya. Orang bilang itu utopis, idealis. Saya tidak utopis, saya tidak idealis, tapi saya disumpah jabatan dan saya digaji karena itu. Nah, sehingga kemudian apa yang terjadi adalah ketika mewujudkan Indonesia merdeka, bukan hanya merdeka tapi bersatu, bukan hanya bersatu tapi berdaulat, adil, dan makmur. Untuk siapa? Untuk rakyat. Secara keseluruhan, kalau saya analisis selama 10 tahun, maka kesejahteraan rakyat itu ada 5 bidang prioritas di dalam konstitusi, yaitu terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Bagaimana cara mencapai ini? Dan ini tentang kehidupan rakyat. Hak rakyat di mana? Rakyat di desa dan kelurahan, begitu. Tapi kalau kita nggak tahu rakyatnya di mana, siapa sih rakyat itu? Sama aja kita bohong. Begitu data negaranya tidak jelas, saya menyebutnya sebagai pseudodata, datanya itu fiktif, bukan salah ya. Fiktif, nggak ada orangnya. Kan diungkap beberapa tahun lalu 52 juta penerima bansos itu fiktif. Fiktif, berarti nggak ada. Nggak ada. Tetapi uang itu dikeluarkan. Kerugian negara menurut KPK sekitar di atas 100 triliun untuk bansos saja. Itu kalau untuk bansos dikalikan dengan penerima bantuan iuran BPJS, subsidi energi, subsidi listrik. Berapa uang negara yang sebetulnya berputar pada rantai mafia fiktif ini? Saya menyebutnya sebagai mafia data lah, boleh dikatakan demikian. Everything is about data kan. Semua tentang angka sebetulnya, dan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Nah, ini bukan sesuatu yang lahir tiba-tiba, tetapi sesuatu yang sudah dikonstruksikan oleh para pendiri bangsa kita. Kalau dilihat dari, kebetulan saya adalah Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, Bang. Jadi saya megang arsip-arsip, termasuk arsip roadmap pembangunan pertama Indonesia yang disebut dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang alhamdulillah saya mengajukan bersama Bappenas pada bulan November 2023 telah ditetapkan sebagai memori kolektif bangsa. Ini adalah roadmap cikal bakal pembangunan Indonesia yang lahir sebagai antitesa terhadap upaya Belanda untuk menguasai Indonesia, menjebak Indonesia dalam bentuk bukan negara kesatuan lagi, tetapi negara serikat waktu itu, negara federal. Nah, dilawan ini Bang, dengan kemudian dimulai dengan adanya deklarasi Juanda, kalau Abang ingat di tahun 49 ya, 49 Desember 49, lalu dinyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang satu kesatuan. Lalu kemudian tahun 58 dibentuklah Dewan Perancang Nasional yang nanti jadi Bappenas, dengan sistem pemerintahan kita adalah otonomi daerah sebagai derivat dari desentralisasi. Jadi desentralisasi itu sudah ada Bang dari sebelum reformasi, hanya kemudian terjadi peralihan sistem pemerintahan, terputus begitu, jadi sentralistik. Lalu pada masa reformasi, setelah reformasi lahirlah undang-undang pemerintahan daerah yang mengembalikan otonomi daerah. Tapi harus hati-hati, coba dicermati, apakah arahnya desentralisasi kita untuk negara kesatuan atau mengarah ke federal yang sebenarnya kita lawan, begitu. Nah, singkat cerita adalah saya merasa bahwa konstruksi berpikir kita, sistematika berpikir kita di dalam berbangsa dan bernegara itu mesti runut. Kenapa mesti runut? Karena ini menyangkut nyawa jutaan orang. Saya masuk ke situ. Gitu. Gini, salah satu isu yang selalu menarik di dalam membahas tentang negara berikut dengan peran-perannya. Ini kan buku ini kan tebal banget nih bicara tentang ini ya. Adalah pertentangan kelas. Jadi bukan hanya ketika Karl Marx bicara tentang pertentangan kelas, bahkan dalam kehidupan modern kita, terutama untuk negara dunia ketiga ya, itu isu itu ternyata masih ada.
kalau dibuat dalam bahasa yang lebih simple, antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Dalam perjalanan bangsa kita, terutama pada masa reformasi, ada penyikapan yang cukup signifikan menyangkut dengan kelompok bawah itu. Dalam bahasa Rika J. Pitaloka adalah kelompok pedesaan. Di masa kita kan undang-undang desa itu selesai. Oke, dan sekarang bahkan luar biasa nih, menurut saya kritisi soal itu. Kok sampai 16 tahun, kemudian dapat pensiun dan segala macam. Tetapi saya kembalikan dulu dalam format yang kamu bahas dengan sangat gurih, itu adalah kau lebih memilih untuk mengambil peran dengan peran-peran politikmu, bagaimana penguatan salah satu kelompok. Dalam hal ini adalah kelompok pedesaan yang merupakan inti utama dari sebuah bangsa. Pada bagian ini saya mau tanya Rike, menurutmu negara telah cukup berada pada format yang mungkin terlalu ekstrim, adil, tanda petik, dalam hal bagaimana memperlakukan kelompok ini, terutama kelompok-kelompok pedesaan dan miskin, di hadapan kelompok-kelompok kaya yang tampaknya semakin banyak mengambil peran dalam peran-peran politik kita, termasuk dalam hal kebijakan? Belum lah Bang. Belum lah, makanya kan harus diberesin lagi apa sistematika atau thinking model dari kebijakan pembangunan itu, dan tidak bisa hanya teori, harus masuk ke dalam kebijakan. Kebijakan itu nggak bisa hanya lip service, hanya diucapkan. Yang sering justru dilupakan adalah bahwa kita ini ada negara hukum. Semua kebijakan itu harus menjadi peraturan perundang-undangan ya, dengan hierarki yang ada di pasal 7 di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Undang-Undang, dari Undang-Undang, TAP MPR, kemudian peraturan pemerintah dan seterusnya sampai peraturan bupati, wali kota begitu. Nah, pertanyaannya, kan sudah ada Undang-Undang Desa. Tapi saya balik tanya lagi, bagaimana polisi pembangunan tentang desa? Apa balik nih, karena Abang nih saya tahu sangat concern dan ahli di dalam soal data. Datanya di mana? Di mana data satu data Indonesia itu di mana? Ketika suatu di negara manapun saya kira kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan itu harus berbasis pada data akurat dan aktual dan juga relevan begitu. Itulah amanat dari founding fathers kita pada tahun 1960 yang mengatakan bahwa kebijakan pembangunan sebagus apapun, sekeren apapun ibaratnya, ketika data yang digunakan bukan data yang akurat, maka sebenarnya itu hanya untuk mengarahkan pikiran atau kita sebut sekarang istilahnya manipulasi statistik. Orang tidak sadar diarahkan bahwa siapa yang bisa protes bahwa angka kemiskinan sekian, bahwa orang ada Indonesia mengalami stunting dengan angka sekian. Di mana orang stuntingnya? Tunjukkan kepada kita. Karena itu akan menjadi skema juga pembiayaan termasuk dari luar negeri saya kira. Nah, desa, apakah desa punya otoritas untuk membentuk, untuk mereproduksi datanya sendiri? Institusi yang melakukan pendataan saat ini hanya BPS ya, yang dipakai oleh semua kementerian lembaga, oleh pemerintah pusat, daerah, dan juga pemerintah desa. Pertanyaan saya, apa yang menjadi, kan harus ada landasan hukumnya Bang, kita kan sama-sama di DPR. Apa yang menjadi landasan hukum pendataan itu dilakukan? Undang-undang statistik. Kapan undang-undang statistik itu dibuat? Tahun 98 sebelum reformasi, 97 98. Jadi ini terjadi reformasi, perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi, tetapi masih menggunakan skema pendataan sentralistik, begitu, sehingga yang mendata tuh dari atas ke bawah. Kemudian ada undang-undang desa, tetap aja. Coba dicek, pernah tidak ada perubahan undang-undang statistik? Dan pertanyaan mendasarnya, kenapa undang-undang statistik tidak pernah diubah, tidak pernah direvisi? Kita sudah mengajukan berkali-kali, tapi kenapa undang-undang statistik tidak pernah diubah? Padahal dari sisi teknologinya saja sudah tidak relevan. Pada bagian ini saya mau tanya, menurutmu kebijakan pemerintah, terutama kebijakan pemerintahan Jokowi yang kau perjuangkan itu? Yang kau perjuangkan? Yang pegang mic di foto itu kamu loh, aku cuman gini doang, ngacung-ngacung doang. Apakah tidak cukup signifikan menurutmu? Itu sudah cukup besar loh. Undang-undang desa berapa sih dananya sekarang? Iya, makanya sekarang datanya penentuan dana desa itu pakai apa? Dibuka website data Indonesia. Kita belum, bahkan peta kita belum diupdate. Saya berani pertanggungjawabkan statement saya. Itu sedang diperjuangkan, iya. Tetapi kenapa nggak kelar-kelar begitu? Pak Jokowi sendiri sudah mengeluarkan tentang satu data Indonesia. Tetapi jalan atau tidak? Nah, ini kan pertanyaan besar, Bang. Kenapa sih data Indonesia nggak boleh benar? Itulah kira-kira. Kenapa? Saya tanya Abang kan yang ahli data. Kira-kira kenapa? Kenapa undang-undang statistik tidak ada perubahan setelah sekian tahun? Itu kan harus dirubah. Kan semua kebijakan itu dari mulai APBN, APBD sampai APBDes itu kan harus pakai data. Kamu mau mengatakan begini, bahwa sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah terutama yang menyangkut dengan anggaran itu sebenarnya bisa dikatakan tidak cukup pas atau kurang tepat karena salah data? Indikasi kuatnya memang itu. Salah data. Pertanyaannya, apakah salah data itu karena memang
kita tidak mampu mereproduksi data yang akurat, Atau aktual memang dan sengaja? relevan, atau memang sengaja. Oh, tidak sengaja, tapi kok sistematis ya, berulang kali. Dan sudah puluhan tahun. Iya, dengan mengeluarkan anggaran yang besar. Yang terakhir misalnya ada Reksosek, kurang lebih Reksosek, lalu pangan ya, data pertanian sampai 11 triliun. Mendingan bagiin tuh duitnya ke petani. Menurut saya begitu. Nanti kementerian ini ngedata lagi, kementerian ini ngedata lagi. Ini siapapun yang berkuasa kalau nggak beresin datanya, bohong kalau saya bilang. Pemerintah, rezim yang bohong. Orang manipulasi ya ini kebijakan simbolik negara itu adalah lewat permainan bahasa yuridis yang melegalkan bahwa oh reproduksi datanya itu udah bener kok. Sensus 2020 4,2 triliun kurang lebih. Karena lagi COVID katanya sensus online. Prinsip sensus itu kan door to door. Begitu tidak ada door to door, bagaimana mempertanggungjawabkannya? Apa akibatnya? Di kasus pertama adalah ketika mau vaksin. Masa Menkes mengatakan vaksin akan menggunakan DPT? Ini kan menurut si oneng banget begitu. Memangnya yang kena COVID itu hanya orang yang tercantum di dalam DPT. Udah gitu DPT-nya juga banyak yang salah, kata Bawaslu bukan kata saya. Nah, saya tidak mau lagi, umur saya udah 50 Bang, mau mengkritik saja itu tidak menghasilkan solusi. Jadi saya memutuskan, oke, saya mencoba sekolah lagi, saya riset sampai sekarang, saya masih riset, termasuk riset bagaimana memproduksi data stunting dan sebagainya, dan bagaimana itu kemudian semampu saya, mudah-mudahan Abang mendukung, semampu saya itu kita perbaiki bagaimana mekanisme kebijakan pembangunan. Nah, periode ketiga ini saya sebetulnya ingin memperbaiki regulasi soal pendataan yang si undang-undang soal itu, soal statistik tadi. Kenapa sih nggak boleh direvisi begitu? Aneh. Dengan sistem pemerintahan daerah harus berbasis data presisi begitu. Tapi itu saya nggak bisa melanjutkan di forum parlemen di DPR RI. Waktu itu saya pimpinan balik, tetapi saya terganjal antara sebetulnya apakah ini persoalan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau karena saya secara keras menolak undang-undang Cipta Kerja di dalam, ya kan? Kemudian saya mundur, oke lah, itu sudah berlalu. Tetapi saya orang yang menolak undang-undang Cipta Kerja. Sekarang saya masuk ke situ. Sebelum kita kehabisan waktu, kayaknya kepanjangan. Kalian kasih waktu kita berapa lama ini ya? Saya mau masuk pada bagian itu, Rika. Waktu itu kau pimpinan balik. Pimpinan balik. Balik ya. Undang-undang Omnibus Cipta Kerja. Nanti itu nyambung dengan Omnibus Kesehatan. Paham. Kenapa bisa lolos undang-undang itu, dan kemudian kenapa kamu harus mengambil diri pada saat itu? Karena kamu menolak, mungkin kamu kalah suara ya. Tapi kenapa bisa terjadi undang-undang itu? Ya ada usulan lah dari pemerintah ya. Dari Paham, pemerintah jelaskan. ya. Tetapi kemudian kenapa seperti contoh misalnya tiba-tiba ada kesepakatan bahwa selama 3 tahun tidak boleh dikritisi segala macam. Itu kan saya udah nggak di situ Bang. Itu gila kalian itu. Oh kalian, saya kan nggak di situ. Saya udah. Iya, tapi kan apapun ya namanya nggak DPR bisa. ya. Kan DPR nggak sendiri. Saya udah sekuat tenaga itu. Maksudnya kadang kalau ditanya di dalam pertarungan politik itu perang dalam tanda kutip. Coba jelaskan sama kami. Tidak apa-apa ini. Ini sudah terpilih anggota DPR yang baru, tapi dosa-dosa masa lalu kita tidak perlu lupakan dong. Coba jelaskan sama kita. Itu yang terjadi pertarungannya seperti apa? Yuk pimpinan loh waktu itu ya. Ya. Meskipun mundur ya. Bukan gitu. mundur, dicopot. Dianggap terlalu memperlambat. Okay. Ya kalau saya ada di situ kan saya detail karena nggak bisa. Ini negara hukum, harmonisasi itu tanpa dari legal draftingnya aja. Kalau dari perspektif legal drafting yang saya pelajari selama bertahun-tahun, itu banyak yang nggak beres. Seperti apa? Jelasin. Dan jadi dia misalnya mencabut di satu pasal di satu undang-undang. Itu kan yang bagaimana aturan di undang-undang yang lama kalau tidak dicabut misalnya itu akan terjadi tabrakan kan? Akan terjadi tabrakan kebijakan begitu. Itu kan penyusunan kalimat ayat aja mesti benar Bang. pada isu mana? Salah satunya atau 1-2 isu lah sebutkan deh. Banyak lah. Aku nggak ingat lah segini. Gitu. Jadi dan waktu itu misalnya tentang asas kabotage yang itu mau dihapus kan gila, nggak bisa lah. Nah, itu alhamdulillah saya dibantu oleh teman-teman dari Angkatan Laut yang mengingatkan, Mbak, ini jangan hilang. Negara seperti Amerika, Australia aja itu asas kabotage itu yang dari Juanda. Iya. Mau dihilangin. Itu mau dihilangin waktu itu. Itu kan merombak apa pondasi dari para pendiri bangsa kita. Seperti itu ya. Yang diangkat ke atas kan
hanya persoalan ketenaga kerjaan saja misalnya, karena teman-teman buruh lebih solid. Hal seperti ini tarungnya luar biasa gitu. Jadi tapi itulah perjalanan politik kan, bukan berarti kita harus berhenti. Iya, tidak harus berhenti. Tetapi kan menurut saya kami terbiasa di sini, Rike, tidak memberikan permakluman untuk sesuatu yang memang tidak bisa memberikan permakluman. Iya, oke, saya paham, saya kenal kamu. Tapi maksud saya, coba jelaskan sama kita secara agak detail, agar kemudian harus ada orang yang... Nanti undang saya bawa dimnya lengkap khusus tentang cipta kerja kalau mau. Oke. Nah, ya dijadwalkan ya. Gitu. Karena cipta kerja ini lolos sekali, kalau ini kan bukan sistem hukum kita. Omnibus itu bukan sistem hukum kita. Itu langkah terobosan kebijakan menurut saya yang luar biasa berani. Bukan terobosan itu harus hukum progresif, tapi bukan merubah sistem hukum. Prinsip-prinsip hukum itu nggak bisa. Masuklah pada undang-undang kesehatan, sama kan omnibus, dengan menghapus 9 undang-undang lainnya. Karena terjadi pro kontra akibat tadi itu, yang bagaimana si penyusun undang-undang cipta kerja itu tidak detail, lalu terjadi tabrakan-tabrakan. Di undang-undang kesehatan lebih sadis, dicabut semuanya di undang-undang yang lama misalnya kayak gitu. Termasuk mau tadinya mencabut undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS, akan dikembalikan di bawah kementerian terkait pengelolaan dana amanah. Ini kan usulan dari pemerintah ya. Jadi sekaligus untuk meng-clearkan barang ini bahwa ini bukan inisiatif dari DPR. Bukan inisiatif. Jadi ini publik harus tahu kalau suatu undang-undang itu dibahas, ada yang usulan DPR, ada yang usulan pemerintah, ada yang usulan masyarakat juga. Gitu. Pada kasus ini adalah kita clearkan dua-duanya usulan pemerintah. Dua-duanya. Cipta kerja maupun omnibus kesehatan itu usulan itu clear ya, pemerintah. karena masih banyak perdebatan. Kadang-kadang pemerintah melempar bolanya ke DPR. Ini kan DPR segala macam. Ini udah clear nih karena ini pimpinan balik waktu itu. Ya, saya majukan pertanyaannya. Apa menurutmu alasan pemerintahan Jokowi, terutama sekali Pak Jokowi secara personal sebagai presiden, itu kemudian melakukan inisiasi untuk mengajukan itu menjadi sebuah undang-undang kepada kalian di DPR? Aku tanya Pak Pratik dulu ya. Pak Pratik. Jokowi. Aku harus tanya Pak Pratik. Apa alasannya? Itu tanyanya ke pemerintah lah. Tapi dari sudut pandang politik yang kau pahami, kan waktu itu kalian kan satu partai. Rika dia Pitaloka dengan suksesnya ada fotonya loh, tim suksesnya Pak Jokowi. Kita kembali ke masa lalu sedikit. 2014. Jadi tanggal 9 Juli tahun 2014. Tayangin fotonya. Nanti ditayangkan fotonya. Ya ampun. Oke. Tahun 2019 tanggal 9 Juli pukul 2014 9 Juli. Iya. Pukul 16. Kita mulai acara pukul 16 di Tugu Proklamasi. Oke. Itu setelah dinyatakan menang Pak Jokowi. Belum dinyatakan menang, tetapi survei internal kita sudah mengatakan Pak Jokowi menang melawan Pak Prabowo waktu itu. Nah, saya dengan Rika bersama dengan Mas Arya Bimo dari PDIP menjadi penanggung jawab panggung untuk menunggu datang Pak Jokowi. Itulah peristiwa pertama. Pak Jokowi menyatakan bahwa kita nyatakan bahwa dia sebagai pemenang. Saya dengan bersemangat mengatakan selamat datang Presiden terpilih Republik Indonesia. Oleh teman kita Fadlison, saya dilaporkan ke Barreskrim karena dianggap mendahului kan gitu. Tetapi saya mau jelaskan begini, kamu bicara banyak waktu itu. Sempat sih saya dongkol sama dia karena doanya panjang banget gitu. Doa panjang aja jadi begini terus. terus apalagi nggak didoa. Saya mau tanya gini, apa pendapatmu kepada Pak Jokowi setelah peristiwa terakhir ini? Bagaimana kita berjuang di awal? Ini tidak melankolis loh, tapi ini realitas politik. Saya mau tanya. Catatan penting paling tidak buat saya pribadi, bahwa ternyata benar sekali di dalam politik itu kadang kita nggak jelas siapa kawan siapa lawan. Tetapi yang tersisa dari suatu perjalanan politik ternyata hanyalah persahabatan dalam perjuangan ideologis. Jadi apa yang terjadi di peristiwa yang saya sedih ya, tapi itu kan tidak cukup. Ini justru mendidik, paling tidak saya sebagai seorang politisi, yang kita butuhkan adalah kawan perjuangan ideologis. Jabatan itu ada akhirnya, tetapi di dalam politik perjuangan ideologis itu tidak ada akhirnya, dan itu hanya bisa tetap kita lakukan bersama kawan ideologis itu.
kadang-kadang kemudian beberapa orang di awal menyatakan seperti itu, oke, saya akan jadi kawan ideologis, tapi itu ternyata bukan sesuatu yang diucapkan ya. Dalam perjalanannya, kalau Kennedy bilang, ujilah seseorang itu dengan jabatan. Ketika tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan, semua orang bisa militan dan progresif. Bahkan ketika Pak Jokowi misalnya harus menjawab bahwa keputusan politik dia hari ini, termasuk meninggalkan seluruh nilai dan masa lalu bersama PDIP itu adalah sebuah keputusan politik untuk sesuatu yang lebih besar, itu pun tidak bisa kau pahami. Saya bisa memahami karena saya pernah diomelin di istana. Pertama kali saya ke istana, dan itu setelah itu saya tidak pernah lagi ke istana karena dibilang kamu itu terlalu gaduh dan terlalu bicara soal ideologi. Siapa yang mengatakan begitu? Pak Jokowi. Dia bilang gitu. Kita tidak butuh ideologi gitu, kita hanya bekerja. Nah, saya orang yang tidak menghakimi orang lain. Ketika beliau berstatement seperti itu, berarti saya merasa itu tadi, kita nggak bisa bareng. Kita bukan kawan ideologis, karena yang bisa menyatukan kita adalah perjuangan ideologi. Kalau bagi saya ya, perjuangan ideologi itu apa sih gitu kan? Orang mengatakan, yaitu mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan konstitusi kita. Ya, kalau prinsip itu kemudian dikatakan, saya nggak tahu alasan beliau waktu itu mengatakan itu, tetapi itulah terakhir saya bertemu. Kamu tidak mencoba mendebatnya waktu itu bahwa tidakkah Bapak diusung oleh PDIP dan orang PDIP, dan kemudian PDIP itu adalah partai yang dengan gagah perkasa mengatakan kami partai ideologis. Kau tidak sedang mendebatnya waktu itu? Menurut saya apa yang seseorang itu kan cogito ergo sum ya. Jadi apa yang dia pikir. Jadi kalau itu diucapkan mungkin tidak di dalam satu pertemuan yang sebetulnya cukup resmi, meskipun kita tadinya bersahabat sekali. Tapi saya tidak menghakimi ya, karena itu pilihan Pak Jokowi dan ini pilihan saya begitu. Saya tidak bisa memaksa orang untuk berada di perspektif yang sama dengan saya. Apalagi kalau orang itu tadinya jalan bareng terus memutuskan untuk tidak jalan bersama, itu kan hal prinsip, Bang. Menurut saya itu hal prinsip begitu. Jadi ketika itu saya baru cerita di sini aja loh. Soalnya aku nggak mau cerita, tapi saya sangat menghargai pilihan setiap orang di dalam berpolitik, dan setiap pilihan itu juga sepaket dengan resiko dan tanggung jawabnya begitu. Dan saya selalu mengatakan, setidaknya kembali pada diri saya, harta dan jabatan itu tidak dibawa mati. Kalau abang mengatakan tadi, lu kok kayaknya enggak, kayak aneh banget sendirian bisa teriak-teriak. Ya karena saya berpikir dari jabatan ini legacy apa yang mau kita bawa mati? Apa kerennya sih jadi pejabat? Biasa aja. Kalau menurut saya sangat tidak senang kalau orang ada yang memanggil yang terhormat. Enggak, saya enggak terhormat, saya digaji sama rakyat. Yang terhormat itu rakyat. Nah, itu idealis, ya itu prinsip saya ya. Jadi bagi saya sebetulnya adalah sekali lagi, Bang, mumpung masih ada umur gitu, apa sih yang bisa kita buat untuk republik ini? Gak lama loh ya. Banyak beberapa teman kita pergi dipanggil Tuhan. Apakah pada saat Tuhan memanggil kita, pada saat Allah memanggil kita, kita sedang menjadi penikmat kekuasaan, menjadi seorang pecundang di dalam politik, atau kita tidak berubah prinsip seperti aku mengenal abang bersahabat kita berpuluh-puluh tahun begitu, meskipun terakhir jarang ketemu, tetapi karena saya merasa Bang Akbar salah satu teman perjuangan ideologi saya, kita tidak akan mudah berpisah hanya karena kita tidak berkuasa. Okay. Bener nggak?